Halo guys, nama saya Tiopan. Teman-teman manggil saya Tio untuk lebih singkat. Saya sudah 20 tahun bekerja di advertising. Jadi advertising agency itu awalnya dikenal sebagai perusahaan yang membuat iklan gitu ya. Makanya ada orang bilang biro iklan gitu ya. Tapi sekarang advertising agency itu perannya lebih luas gitu ya. Jadi kita menyebutnya sebagai marketing communication. Tapi seiring perkembangan zaman, kita tidak hanya fokus kepada marketing communication saja atau bikin iklan saja, tapi kita sekarang sudah berkembang memberikan solusi bisnis kepada klien-klien kita. Dan solusi bisnis itu tentunya berkaitan dengan masalah-masalah marketing. Kita mencoba membantu klien untuk memecahkan masalah-masalah marketing mereka, terutama dalam hal marketing communication, dan juga bagaimana kita memberikan pandangan atau ide atau solusi mengenai bagaimana bisa mengembangkan marketing mereka. Jadi saya sudah 20 tahun bekerja di advertising agency atau marketing communication tadi sebagai strategic planner. Jadi tugas strategic planner itu adalah membuat strategi marketing, terutama marketing communication, bagaimana kita bisa membantu brand itu bertumbuh penjualannya, bagaimana kita bisa membantu brand itu diterima kepada target marketnya, dan bagaimana kita sebagai strategic planner memberikan arahan, guidance, bagaimana kita bisa mengembangkan market dan bagaimana kita bisa menarik konsumen untuk membeli produk klien. Jadi selama 20 tahun menjadi strategic planner, saya telah banyak membantu beragam banyak brand lokal, dari perusahaan lokal sampai brand global atau internasional dari perusahaan internasional gitu ya. Untuk brand lokal contohnya adalah Kalbe, Mayora. Untuk brand-brand atau perusahaan dari internasional, saya banyak membantu contohnya perusahaan dari Nestle, Unilever, P&G, Fonterra, dan sampai perusahaan seperti otomotif gitu ya, Mercedes-Benz. Saya juga banyak membantu membuat strategi marketing komunikasi untuk bank besar lokal di Indonesia seperti Bank BSI, Bank Permata, Bank BTN, kemudian Bank OCBC, serta juga asuransi seperti Prudential. Jadi cukup banyak, cukup beragam kategori industri yang sudah saya geluti, sudah saya bantu membuat strategi marketingnya. Nah, selama 20 tahun itu saya juga banyak belajar, banyak mengamati, banyak juga melihat bagaimana brand-brand yang saya handle itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, jadi besar, karena mereka punya strategi marketing yang baik, yang tepat. Nah, di sisi lain, saya juga melihat brand-brand lokal, brand kecil, startup, usaha-usaha kecil yang
struggle, yang sulit untuk berkembang, yang jalan di tempat, malah ada yang turun atau sampai tutup gitu. Saya melihat bahwa brand kecil, startup, usaha kecil sebenarnya punya potensi besar di Indonesia. Ada data yang di-share oleh Kementerian UMKM bahwa jumlah usaha kecil menengah di Indonesia itu 66 juta. Besar sekali. Dan mereka berkontribusi 60% terhadap PDB Indonesia. Setara dengan 9.000 triliun. Besar. Tapi saya melihat mereka struggle gitu ya. Saya melihat mereka tidak bisa bertumbuh. Saya melihat bahwa teman-teman UMKM, brand kecil, startup, usaha kecil itu mereka stagnan. Mereka jatuh bangun. Saya pikir, kok kenapa mereka tidak punya strategi marketing yang tepat ya? Berdasarkan pengamatan saya, mereka, teman-teman brand kecil, usaha kecil, startup itu, mereka tidak punya strategi marketing yang tepat. Kemungkinan besar karena mereka tidak ada akses kepada agensi besar yang punya strategi, strategic planner, atau juga mereka belum terbuka matanya, belum sadar bahwa untuk menjadi besar itu teman-teman brand kecil, startup, usaha kecil perlu strategi marketing yang tepat juga. Dan kebanyakan yang saya amati adalah teman-teman brand kecil, usaha kecil, startup itu karena mereka tidak punya strategi, mereka coba-coba gitu ya. Mereka lihat kiri kanan, copy paste brand lain yang sukses. Wah, karena itu mereka bisa sukses. Bagaimana kalau kita ikut? Misalnya, oh, dia bisa sukses karena dia pakai KOL. Kita pakai KOL aja. Oh, dia sukses karena pakai TikTok. Atau dia ada di Shopee. Kita pakai TikTok atau Shopee. Sebenarnya itu tidak salah gitu ya. Tapi itu hanya salah satu taktik dalam strategi marketing. Sebenarnya itu adalah salah satu cara gitu ya, cara atau taktik yang merupakan bagian besar dari strategi marketing gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa teman-teman di brand yang kecil atau usaha kecil, startup itu karena mereka tidak punya strategi, karena mereka lebih fokus ke taktik atau ikut-ikutan mana yang lagi ngetren. Jadi teman-teman itu kebanyakan jadi jalan di tempat gitu ya, muter-muter aja di situ. Jadi ngikutin arus aja, ke sana, ke sini. Jadi jalan di tempat, tidak bisa bertumbuh lebih besar gitu ya. Padahal saya melihat, saya agak greget juga gitu ya, bahwa harusnya mereka bisa punya potensi besar, tapi karena jalan di tempat, muter-muter, kebingungan, karena tidak punya strategi, jadi itu yang membuat saya greget sebenarnya. Oleh karena itu, saya ingin membantu, men-share pengalaman saya, ingin menunjukkan caranya, membuka mata teman-teman tentang marketing strategi. Karena itu saya punya misi, saya ingin share segala pengalaman saya, segala learning, pembelajaran selama 20 tahun menghandle brand-brand besar tadi, brand-brand internasional yang bisa bertumbuh. Saya ingin share semua di sini, dan tujuannya adalah biar teman-teman kita semua sama-sama maju gitu ya.
Teman-teman yang tadinya brandnya kecil, startup, dengan adanya strategi marketing, kita punya roadmap menjadi brand market leader. Jadi tagline-nya adalah dari brand kecil jadi brand market leader. Itulah misi saya di channel ini. Kita akan bertemu di video lain, karena saya akan banyak share hal-hal yang bisa membuat brand kita bertumbuh besar.